Selamat pagi saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di hari Kamis. Kita berharap kepada Tuhan kita masih dalam keadaan sehat, terus bersyukur kepada Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan hari Kamis, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu yang meyakinkan bahwa Tuhan adalah penolong kami. Dan dalam naungan sayap-Mu kami bersorak-sorai. Pimpin kami Tuhan dalam belajar firman-Mu dan dalam melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudara-saudara, renungan kita di hari Kamis pagi ini bertajuk Pertolonganku. Teks bacaan diambil dari kitab Mazmur 63 ayat 8. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud memiliki banyak kesulitan maupun kemudahan, banyak mengalami kesejahteraan maupun penderitaan. Dia juga pernah sukses menjadi seorang raja, namun dia juga pernah gagal. Dan masih banyak lagi pengalaman Raja Daud. Keyakinan Daud dinyatakan lewat pemazmur bacaan kita hari ini. Bagaimana peristiwa yang mengguncang kehidupannya. Tindakannya hampir menyamai keyakinannya selama masa penuh kekacauan. Dia terus terang bersembunyi daripada musuhnya di padang gurun Yehuda yang tandus. Daud kesepian, saudara-saudara. Dia merindukan teman yang bisa dipercaya, yang bisa meringankan rasa sepinya. Tidak heran dia berseru, "Ya Allah, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Jika kita sedang merasa kesepian atau rindu akan sesuatu yang dapat menolong kita, ingatlah selalu doa Raja Daud, saudara-saudara, bahwa Allah sendiri yang memuaskan kerinduan kita yang terdalam. Sepanjang malam yang tidak menyenangkan dan tanpa tidur, Daud berpikir mengenai Allah. Bukannya berusaha untuk tidur dengan cara menghitung domba atau mencari aktivitas lain. Dia merenungkan tentang gembalanya. Daud mengingat semua cara yang telah Allah pakai untuk menolongnya. Dia menyambut hari berikutnya dengan kidung pujian. Pada saat teduh atau malam di mana kita sulit tidur, gunakanlah kesempatan itu untuk menghitung kesetiaan Tuhan dalam memenuhi janjinya. Berbuat secara demikian akan membuat dia jauh lebih tenang ketimbang hal-hal duniawi yang menurut kita kepadanya kita dapat bergantung. Saudara-saudaraku, dalam perenungan Daud di masa menghadapi kesulitan ini, muncul kesaksian dalam dirinya yang mengatakan, "Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku." Terlihat jelas kata sungguh menyatakan bahwa kesaksian atau pernyataan mereka, pernyataan hasil dari perenungan di tengah kesulitan keadaan ini, membuat Daud sendiri merasa kesepian, saudara-saudara. Keadaan ini justru menolong Daud, memberi kesempatan dia merenung kepada Tuhan, mengingat kembali bagaimana Tuhan menemani dan menolong Daud. Bagaikan seorang gembala yang menolong domba yang digembalakannya dalam segala keadaan yang tak menghiraukan tantangan yang dihadapi. Saudara-saudara, pikiran seorang gembala adalah bagaimana menyelamatkan domba yang digembalakannya. Demikianlah Daud merefleksikan
Allah yang menolong sedemikian rupa. Kesaksian yang demikian patut dan perlu kita gumulkan di tengah keadaan kita sekarang ini. Saat kita misalnya menjalani masa isolasi mandiri karena terpapar COVID, ketika kita mengalami sakit, ketika kita diminta sebisa mungkin di rumah saja, melakukan semua aktivitas kita, maka pakailah dengan sebaik-baiknya waktu yang diberikan untuk merenungkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh menolong kita. Bahkan sebaliknya, semakin menanamkan rasa kesepian dalam pikiran kita, justru membuat kita lemah, tertekan, menggiring kita tidak memiliki pengharapan, dan akhirnya imun kita menjadi lemah. Walaupun kita harus menjalani isolasi mandiri, menjalani waktu dalam kesendirian kita, di kamar kita, di ruang tertentu kita, maka pandanglah itu sebagai waktu Tuhan, waktu yang Tuhan persiapkan untuk kita renungkan segala hal yang telah Tuhan perbuat bagi kita, dan akhirnya menghasilkan pengalaman kesaksian iman kita. Saudara-saudara, mengisi waktu dengan merenungkan bagaimana Allah menolong kita, mengingat kebaikan Tuhan akan menolong kita untuk terus bersorak-sorai. Seperti yang Daud pernah lakukan, bahwa di bawah naungan sayap Tuhan, Daud sanggup bersorak-sorai. Kita pun juga bisa. Sebab dampak dari kesaksian yang berasal dari perenungan membantu dan membuat kita bisa bersorak-sorai meskipun kita dalam penderitaan dan dalam kesakitan. Saudara-saudara, tanpa kesaksian yang berasal dari perenungan akan perbuatan Allah, kita tidak sanggup bersorak-sorai. Jangankan bersorak-sorai, mungkin saja kita bisa jatuh dengan mengeluh terus kepada Tuhan. Mungkin saja kita bisa jatuh dengan bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, tentunya kita sekarang, di hari ini, saat ini, tentunya kita sanggup bersorak-sorai. Sebagaimana pemazmur hari ini mengatakan, bersorak-sorai di bawah naungan sayap Tuhan. Terlebih lagi menghadapi situasi sekarang, mungkin saja kita mengatakan, bagaimana mungkin saya mampu bersorak-sorai Tuhan, sementara semua keadaan sekarang semakin sulit. Justru saudara-saudara, jawabannya adalah dalam keadaan sulit inilah kita masih bisa mampu melihat wajah Allah sendiri yang menjadi pertolongan kita. Hanya Allah sendiri yang mengizinkan kita merasakan kehidupan kita saat ini. Mari bersaksilah saudara-saudara lewat perenungan saudara masing-masing dalam pengalaman hidup kita, bahwa sungguh Allah itu ada. Allah sungguh-sungguh menolong saudara dan saya, dan kita sanggup bersorak-sorai. Karena itu, teruslah memohon dalam tangan Tuhan yang senantiasa menolong, mengingatkan kita bersorak-sorai dalam segala pergumulan hidup kita. Sebab kita berada di bawah naungan sayapnya. Selamat bergumul dan berjuang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini, biarlah nama Tuhan kami terus permuliakan, sehingga kami mampu bersorak-sorai di tengah perjalanan hidup kami hari ini. Kami bawa seluruh aktivitas kami Tuhan, sekolah anak kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku,
diberkatilah untuk selamanya.